Guys, ini adalah kisah cinta, persahabatan, dan ujian hidup di dunia remaja guys. Masa-masa SMA yang katanya adalah masa paling indah. Cerita berlatar di bangku SMA. Kita diperkenalkan dengan duo Hana yang duduk di kelas yang sama. Ini adalah Kim Hana. Dia adalah wanita tercantik dan juga pintar guys. Sifatnya yang ceria dan manis membuatnya populer di sekolah. Ini adalah Dohana. Dia cantik namun pendiam. Meski tak banyak bicara, namun Dohana ini adalah wanita yang sangat baik dan tulus. Karena Kim Hana dan Dohana memiliki nama yang sama, seorang wanita tomboy pecinta games bernama Boram memanggil mereka dengan cara yang berbeda. Kim Ha untuk Kim Hana dan Doha untuk Dohana. Oke ya guys, inilah 3 sahabat yang akan berjuang melewati masa-masa remaja di bangku SMA. 너는 도하나처럼, 너는 김하나처럼 살아. 오빠 있어? 응. 보여줄까? 우리 오빠. Nah, tunggu dulu guys. Nggak lengkap rasanya jika masa SMA ini hanya berkisah tentang wanita saja ya kan ya. Kita kenalan dulu dong dengan 3 pria tampan pelengkap cerita ini. Ini adalah Hamin. Dia tampan dan terlalu friendly. Dia juga pintar dan ceria sehingga banyak gadis yang menyukainya. Ini adalah Siwoo. Dia tampan namun sangat pendiam. Dia hanya bicara hal yang penting saja. Itu pun dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau yang pecicilan ini adalah Kihyun. Iya, kayak sifat kamu. Meski pecicilan, namun Kihyun ini sangat baik dan seorang gamers handal guys. Nah oke ya, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Suatu hari Boram dan Doha sedang jalan bersama. Mereka tak sengaja melihat Kim Ha dan Hamin. Kim Ha dan Hamin ini memang sangat dekat, bahkan digosipkan pacaran guys. Boram pun datang menghampiri dan bertanya apakah mereka berdua sedang pacaran. Dengan sigap mereka menjawab tidak. Hamin mencoba mengalihkan pembicaraan dan dengan spontan mengajak Doha berkencan. Hal ini sempat membuat Doha terdiam karena ia juga menyukai Hamin. Boram langsung menepuk bahu Hamin dan memintanya untuk tidak menggoda Doha. Yap guys, Hamin ini memang suka menggoda wanita sehingga banyak yang baper padanya. Itu juga yang membuat Doha dan Kim Ha menyukai Hamin secara diam-diam. Selain nama yang sama, duo Hana ini juga menyukai pria yang sama guys. Pernah nggak kalian kayak gini? Lanjut ya, saat Dohana pulang sekolah bersama, Kim Ha mengatakan bahwa Hamin menyukai seseorang. Doha lantas mengatakan bahwa bisa saja orang tersebut adalah Kim Ha. Kim Ha mengatakan bahwa tak ada yang tahu siapa wanita yang disukai Hamin karena ia tak pernah memberitahunya pada siapapun. Kim Ha juga mengatakan bahwa dirinya jarang chattingan sama Hamin. Tapi beberapa saat kemudian, Kim Ha mendapat pesan dari Hamin guys, dan ternyata mereka sering chattingan. Hal itu membuat Doha kecewa dan cemburu dalam diam. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Hamin. Ditambah lagi, dia sadar bahwa Kim Ha juga menyukai orang yang sama. 너 폰 고장났댔지? 나 걔랑 연락 잘 안 하는데. Nah guys, biar lebih enak nih ya, kita sebut saja duo Hana, Boram, Hamin, Siwoo, dan Kihyun ini dengan 6 sejoli. Oke? Keesokan harinya, 6 sejoli ini membahas tentang pria anonim yang menyatakan cintanya. Ternyata beberapa waktu lalu sempat viral ada seorang pria yang menyatakan cintanya pada Hana di mading. Siapa dia? Entahlah. Boram menganggap bahwa Hana yang dimaksud adalah Kim Hana karena dia sangat populer di sekolah. Kim Hana membantah dan mengatakan bahwa bisa saja Hana yang dimaksud adalah Dohana. Boram lalu menebak bahwa pria anonim itu adalah Hamin karena Hamin sangat dekat dengan Kim Ha. Doha merasa cemburu dan ikut bertanya pada Hamin apakah benar bahwa dialah pria anonim tersebut. Sambil menatap Doha, Hamin mengatakan, apakah kau khawatir? Sontak saja hal tersebut membuat Doha terdiam guys. Saat menuruni tangga seorang diri, Doha tak sengaja mendengar percakapan siswa lain yang menuduhnya meniru Kim Ha. Mereka mengatakan bahwa lip tint maupun dompet yang duo Hana miliki benar-benar sama. Karena Kim Hana lebih populer, mereka menuduh Dohana lah yang menirunya. Karena kesal dengan perkataan itu, Dohana langsung menghampiri dan memarahi mereka. 도하나가 누군데? 나?
Saat nongkrong di kafe, Kim Ha menunjukkan lip tint yang baru dibelinya. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai lip tint yang direkomendasikan Doha. Sontak saja Doha teringat dengan kejadian di tangga di mana para siswa menggosipkannya meniru Kim Ha. Di sini kita jadi tahu guys, bahwa secara tidak langsung Kim Ha lah yang meniru Doha. Doha juga melihat dompet Kim Ha yang ternyata memang mirip dengan dompetnya. Hal ini membuat Doha sedikit curiga. Jangan-jangan Kim Ha benar-benar menirunya. Saat Boram mengatakan bahwa ia juga membeli lip tint yang sama, Doha pun langsung tersadar bahwa mana mungkin Kim Ha menirunya. Mereka adalah sahabat, maka wajar saja jika memiliki barang yang sama. 똑같은 거 쓰고 지갑도 똑같은 거 쓰고 너가 추천해준 틴트 쓰는 중 이거 되게 좋던데? Keesokan harinya, bimbingan konseling pun dilakukan. Para siswa diminta satu persatu datang ke ruang BK untuk mengatakan impian mereka di masa depan. Ketika itu, Kim Hana sudah duluan ke ruang BK dan entah apa impian yang ia katakan kepada guru. Setelah Kim Hana, lalu Dohana lah yang masuk ke ruangan tersebut. Dohana mengatakan bahwa ia ingin masuk ke sekolah seni karena ia gemar menggambar. Dengan spontan, guru tersebut mengatakan bahwa impian Doha sama persis dengan Kim Ha. Hal ini membuat Doha terdiam dan berpikir, jangan-jangan memang dirinya lah yang meniru Kim Hana secara tidak sengaja. Bingung dengan keadaan yang ada, tiba-tiba kita mendapat kabar buruk dari Boram guys. Yap, ia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Hal ini membuat Boram sedih dan menangis segugukan. Gitu ya. 마 네가 울면 Melihat temannya sedang putus cinta, Doha pun mengkesampingkan kebingungannya. Mereka menghibur Boram dengan makan dan main game bersama. Mereka juga menyerang akun sang mantan pacar agar kekesalan Boram terbalaskan. Kebersamaan mereka membuat Boram lengah dan lupa akan kesedihannya. Dalam waktu singkat, ia kembali ceria dan move on. 야, 너 진짜 못한다. 더. 야 됐어 봐봐 이게 하나 둘셋 한 번 더. Ketika Dohana, Boram, dan Ki-hyun sedang membeli es krim di minimarket, seorang pegawai tampan bernama Andi menyapa mereka guys. Boram langsung terpana dan jatuh cinta dengan pesonanya. Andi memperkenalkan dirinya sebagai abang dari teman mereka. 형이야, 형. 니네 친구 형. 아 진짜요? Saat nongkrong, mereka menebak siapakah teman yang dimaksud. Karena sedikit mirip dengan Hamin, mereka pun menyimpulkan bahwa Andi adalah abangnya Hamin. Ditambah lagi, Ki-hyun dengan pede mengatakan bahwa hanya Hamin lah yang memiliki abang. Boram yang kembali ceria kini terus mengoceh dan bercerita dengan semangat. Ia sangat berterima kasih kepada Doha dan Kim Ha karena telah menghiburnya. Ia bertekad untuk menjadi diri sendiri. Ia meminta Doha dan Kim Ha untuk jadi diri sendiri juga. Hal itu membuat Doha tersadar bahwa ia sama sekali tidak meniru Kim Ha. Mungkin saja kesamaan antara mereka hanyalah kebetulan semata ya kan guys. Ia bertekad untuk tak memikirkan hal itu lagi dan memilih untuk jadi diri sendiri. Pekan ujian pun dimulai. 6 sejoli ini terus belajar bersama untuk mempersiapkannya. Ya, walaupun hanya Kim Hana yang bersungguh-sungguh lah ya. Maklum lah ya kan guys, namanya juga siswi yang pintar. Boram dan Ki-hyun malah asik kabur untuk main game bersama. Ketika Doha duduk sendirian di perpustakaan, Hamin pun datang menghampiri. Di sini Hamin mengutarakan, apa coba? Iya, perasaannya dan mengajak Doha berkencan guys. Tanpa mendengar jawaban dari Doha, Hamin pun langsung nyosor mencumbu Kim Hana. 너 나 좋아해? 몰랐어? 예를 들면? 예를 들면 Sayangnya guys, adegan ini hanya hayalan Doha semata. Sayang banget. Doha pun pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Di sini, Mas Andi mengatakan bahwa adiknya sangat menyukai Doha. Doha yang mengira bahwa Mas Andi ini adalah abangnya Hamin pun mengira bahwa Hamin juga menyukainya. Ia pun pergi ke tempat les Hamin, namun ternyata guys, Hamin sedang bersama Kim Hana. Yap, kekecewaan pun kembali menghampiri Doha. Ia hanya bisa tersenyum tipis untuk menutupi kecemburuannya. 나 주는 거야? 둘이 같이 있었네? 응, 같이 공부하고 있었지.
Jika kita sudah melihat sudut pandang si Doha, kini kita lihat sudut pandang si Kim Ha ya guys. Kim Ha memang menyukai Hamin. Meski mereka dekat, namun hubungan mereka berdua hanya sebatas sahabat. Terlepas urusan cinta, Kim Ha ini memang sangat rajin belajar. Dia cantik dan juga pintar. Meskipun ceria, namun ternyata hidup Kim Ha ini sedikit kaku. Dia menjadwalkan semua kegiatannya di dalam buku. Bahkan untuk mengikat rambutnya saja, ia memiliki jadwal tersendiri loh guys. Buku catatannya adalah jimat keberuntungan bagi dirinya. Usai ujian sekolah, guru pun membagikan hasil ujian mereka. Melihat nilainya, Kim Hana pun langsung menangis karena kehilangan 1 poin. Yap guys, hanya salah 1 loh ya. Begitu amat. Nilainya masih di atas 9, bahkan juga termasuk yang tertinggi di kelas. 공부 안 한 거 아니야. 니네 뭐 내기하냐? 괜찮아. 다음에 잘 보면 되지. Ki-hyun yang melihat Kim Ha lebay itu pun langsung memarahinya. Tak seharusnya Kim Ha nangis hanya karena nilainya kurang 1 poin. Kim Ha harusnya bersyukur karena nilainya masih jauh di atas mereka. Kim Ha yang dimarahi Ki-hyun pun langsung marah kembali. Ia mengatakan bahwa nilai tinggi sangat penting bagi dirinya. Di saat nangis itu guys, tiba-tiba Doha mengalami mimisan. Siwoo yang pendiam mendadak jadi khawatir melihatnya. Namun Hamin sang playboy langsung menolong Doha dan membawanya ke UKS. Di sini Kim Ha sedikit cemburu karena dirinya juga butuh dihibur. Usai sama-sama tenang, Ki-hyun dan Kim Ha pun berbaikan. Nah lanjut ya, Kim Ha sebenarnya merasa cemburu karena Doha dan Boram sangat dekat. Ia merasa diasingkan karena sering ditinggal oleh mereka. Ditambah lagi, ia baru tahu bahwa ternyata Doha dan Boram baru saja nonton bioskop bersama. Karena hal tersebut, Kim Ha pun merasa bahwa dia hanya sekedar teman, bukan sahabat di mata Doha dan Boram. Kim Ha yang kesal pun kini menjaga jarak dengan mereka. Melihat sikap Kim Ha yang menghindarinya, Doha pun menanyakan langsung pada Kim Ha, apakah ada yang salah sehingga Kim Ha terlihat menjaga jarak? Dengan senyuman palsu, Kim Ha pun mengatakan bahwa tak terjadi hal apapun. Doha sadar bahwa Kim Ha menyimpan sesuatu. Ia tak ingin sahabatnya itu memendamnya sendirian. Karena terpancing, Kim Ha pun marah dan mengungkapkan kekecewaannya. Ia kecewa karena merasa diasingkan oleh Doha dan Boram. Mendengar hal tersebut guys, Doha pun naik pitam dan mengatakan alasannya. Doha dan Boram tak pernah mengajak Kim Ha karena Kim Ha selalu sibuk dengan Hamin. Saat diajak pun Kim Ha sering menolak dengan alasan inilah ya. Doha tak pernah mempermasalahkan Kim Ha yang selalu menolak ajakannya. Namun kenapa Kim Ha justru merasa dialah yang diasingkan? 우리가 뭐 너랑 하민이랑 만난다고 안 된다고 할 사이도 아니고. 너네도 말 안 하잖아. 왜 하민이랑 약속 있는데 말을 안 했냐는 거지. 아니면 왜 그러는지 이유나 들어보자. 나 너랑 점심 먹기 싫다고 말한 적 없어. 그럼 빙빙 돌려 말하지 말라고. 그만해 얘들아. 보람아 잠깐만. 왜 그렇게 되는데? Mendengar hal tersebut, Kim Ha pun jadi sadar bahwa memang dirinya lah yang salah. Tak seharusnya ia mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba guys, Boram nangis sekencang-kencangnya karena melihat Doha dan Kim Ha yang bertengkar. Ia benar-benar tak ingin berada di tengah-tengah itu. Melihat Boram menangis, Kim Ha dan Doha pun minta maaf dan menghiburnya. Yap, kini mereka pun kembali berbaikan. 중간에 끼게 하지 말란 말이야. 너네들 사이에 껴서 서운해도 되는 그런 사람이야? 이라서 2명 싸우면 1명은 꼭 나가리 된다고. Guys, yuk kita masuk cerita ke segi Siwoo ya. Si pria pendiam dan cool tentunya. Ternyata guys, Siwoo ini menyukai Doha. Diam-diam ia selalu memperhatikan Doha. Dari awal film kita juga bisa lihat bahwa Siwoo hanya memperhatikan Doha. Nah, suatu hari Doha dan Siwoo datang lebih awal ke sekolah. Hanya mereka berdua di kelas. Tentu saja hal ini membuat Siwoo senang dong ya kan. Doha pun menggambar wajah Siwoo di papan tulis. Dan hasil gambarnya pun difoto oleh Siwoo. Tak hanya itu, Siwoo bahkan menjadikan gambar tersebut sebagai wallpapernya. 왜 지금? Suatu hari, pekan olahraga pun akan dilaksanakan. Tanpa sepengetahuan Siwoo, Ki-hyun pun mendaftarkannya sebagai peserta basket. Hal itu karena Siwoo adalah mantan atlet basket guys. Bukannya senang, Siwoo justru marah pada Ki-hyun karena mendaftarkan namanya tanpa minta persetujuan. Di sini kita belum tahu ya guys, apa alasan Siwoo tiba-tiba membenci basket. Mengetahui bahwa Doha akan menjadi official tim basket, seketika Siwoo pun berubah pikiran dan bersedia jadi peserta.
Pertandingan pun dilangsungkan dan tentu saja tim Siwoo menang dengan mutlak. Tak hanya Siwoo, Boram yang jadi peserta gaming pun juga menang dengan mutlak. Ketika itu, seorang pesaing bernama Anto memberi selamat pada Boram dan mengelus kepalanya. Tentu saja hal ini membuat Boram kelepek-kelepek dong ya kan. Apalagi wajah si Anto ini sangat tampan. Iyalah namanya si Anto. Saat Boram berbunga-bunga, Ki-hyun justru terbakar api cemburu. Ternyata guys, selama ini Ki-hyun menaruh hati pada Boram. 다음에 또 같이 게임하자. Karena Boram menang dalam pertandingan, Boram pun mengajak para sahabat untuk makan dan karaoke bersama. Usai karaoke tersebut, tak sengaja mereka bertemu dengan Anto kembali. Anto meminta nomor HP Boram dan kembali mengelus kepalanya. Di sini kecemburuan Ki-hyun sudah pecah dan ia memarahi Boram. Di sela marah tersebut, Ki-hyun juga mengungkapkan bahwa ia menyukainya. Sontak saja hal tersebut membuat semuanya terdiam, termasuk si Boram. Karena malu, Ki-hyun pun langsung kabur, begitu juga dengan Boram. Lanjut cerita ya, suatu hari Doha pergi ke minimarket. Di sini ia baru sadar bahwa adiknya Mas Andi bukanlah Hamin, melainkan Siwoo. Berarti yang diam-diam menyukai dirinya adalah Siwoo. 내 동생 시우야. 남시우. 내 동생이 더 말없다고. 뭐 그래서 좋다 그러던데? 왜 다들 내가 민희 형인 줄 알고 있는 거지? Doha dan Siwoo pun janjian bertemu untuk membeli kado Hamin. Entah ada angin apa, tiba-tiba Siwoo bersikap romantis guys. Ia menelpon Doha dan memintanya menoleh ke belakang. Yap, Doha disuguhkan dengan pemandangan air mancur dan juga senyum manis dari Doha. 거기서 15발자국 걸어봐. Hal ini membuat hati Doha bergetar oleng guys. Kini Doha menyimpan sedikit ketertarikan pada Siwoo. Usai adegan romantis tersebut, mereka pun jalan berdua di taman. Ternyata guys, entah bagaimana ceritanya, si Boram dan Ki-hyun pun kini berpacaran. Mereka kencan perdana di sebuah taman yang ternyata adalah taman yang sama dengan Doha. Karena tidak ingin ketahuan, Boram dan Ki-hyun pun bersembunyi. Mereka tidak ingin sahabatnya tahu bahwa mereka sudah pacaran. Mereka juga sedikit bingung mengapa Doha dan Siwoo ada di taman berduaan. 애들 튀어. 튀어. 아야 빨리. 아우 답 없어. 튀어. Tak hanya Boram dan Ki-hyun, Kim Ha dan Hamin ternyata juga ada di sana guys. Mereka juga bingung melihat Doha yang jalan bersama Siwoo. Mereka ikut senang karena duo pendiam ada kemajuan. Mereka benar-benar terlihat serasi. Saat berjalan itu, Doha melihat wallpaper HP Siwoo yang merupakan hasil gambarnya di papan tulis. Doha meminta Siwoo menghapusnya saja karena gambarnya sangat jelek. Tentu saja dong ya kan, Siwoo menolak. Siwoo berjanji akan menghapusnya jika Doha memberikan gambar yang lebih baik dari ini. Janji jari kelingking pun mereka lakukan. Tapi Siwoo tak melepaskan tangan Doha sehingga mereka berjalan dengan bergandengan tangan. Karena hal tersebut, Doha pun langsung bertanya apakah Siwoo menyukai dirinya. Tanpa berpikir panjang guys, Siwoo pun mengatakan iya. Percikan asmara terpancar dari mereka. 너 혹시 야 좋아해. 약속 어기면 안 돼. Di saat Doha dan Siwoo malu-malu tai kucing dengan kondisi yang ada, tiba-tiba hal tak terduga terjadi di antara Kim Ha dan Hamin. Yap, mereka berdua didatangi oleh seorang wanita yang membuat Hamin terdiam. Kira-kira siapa wanita ini ya? 너 나 좋아해? 몰랐어? 예를 들면? 예를 들면 Di saat Doha dan Siwoo malu-malu dengan kondisi yang ada guys, tiba-tiba hal tak terduga terjadi di antara Kim Ha dan Hamin. Yap, mereka berdua didatangi oleh seorang wanita yang membuat Hamin terdiam. Wanita ini ternyata adalah guru lesnya Hamin dan menyukainya. Hamin sang playboy ini ternyata menyimpan cinta yang tulus pada guru lesnya. Sayangnya ketika itu Kim Ha malah menggandeng Hamin dan mengaku sebagai pacarnya. Sang guru ikut senang namun Hamin justru kesal. Ia tak menyangka bahwa kesalahpahaman ini terjadi di antara dirinya dengan sang guru pujaannya. Karena kesal tersebut, kini hubungan Hamin dan Kim Ha pun sedikit merenggang. 안녕하세요. 오 하민. 좋은 시간 보내래. 좋은 시간 아니고 그냥 친구.
Guys, yuk kita lihat dari sudut pandang si Hamin. Oke ya, ternyata guys, Hamin yang pintar dan ceria ini hanyalah sebuah kepalsuan. Ia hanya pura-pura bahagia padahal dirinya rapuh. Aduh, ia selalu dibanding-bandingkan dengan abangnya yang sukses dan kerja di luar negeri. Orang tuanya selalu menuntut Hamin untuk belajar agar bisa mengikuti jejak abangnya. Itulah mengapa Hamin sering menggoda wanita. Ia hanya ingin mendapatkan kasih sayang guys. Ia menyukai guru lesnya pun karena sang guru perhatian padanya. Sayangnya sang guru telah memiliki kekasih. Meski begitu, Hamin tetap tulus mencintainya. Pedih. Lanjut ya guys, 6 sejoli ini pun kemah bersama. Di sana Kim Ha mendapatkan telepon dari ibunya, namun tak diangkatnya. Hamin pun bertanya, ngapa nggak kau angkat? Dengan datar Kim Ha mengatakan bahwa ini bukan urusan Hamin. Yap, kesenggangan masih terasa di antara mereka guys. 괜찮다고. 네가 뭔 상관인데? Untuk mencairkan suasana, ternyata Ki-hyun mencuri soju milik ayahnya. Mereka kaget dong ya kan, karena tak seharusnya mereka minum, kan mereka masih bocil. Ki-hyun mengatakan bahwa tak apa minum sedikit saja. Meski masih di bawah umur, tak ada salahnya mencicipi soju di usia remaja, kata si bangke ini guys. Karena rayuan Ki-hyun, mereka pun minum sedikit soju. 절대 안 걸려. 걸릴 수가 없어. 술이 워낙 많아가지고. 자, 이게 바로 양주라는 거야, 얘기들아. 자기야. Ternyata sedikit soju tersebut mampu membuat mereka mabuk. Mereka meracau tak karuan, bahkan Boram nyaris muntah. Boram dan Ki-hyun pun pergi ke toilet. Sementara Siwoo yang mabuk malah menyandar ke bahu Doha. Momen ini membuat jantung Doha tak karuan dak-dik-duknya guys. Malam itu Hamin menelpon sang guru untuk melepas rasa rindunya. Gatal kau ya. Ternyata sang guru sedang mabuk di klub bersama pacarnya guys. Saat hendak kembali ke lokasi kemah, tak sengaja Hamin melihat Kim Ha. Di sana Kim Ha baru selesai menelpon neneknya. Hamin mengatakan bahwa Boram dan Ki-hyun kini sedang dekat. Begitu juga dengan Doha dan Siwoo. Hamin lalu mengajak Kim Ha berkencan karena hanya mereka yang tidak memiliki pasangan. Rumor kedekatan mereka di sekolah sudah tersebar sehingga tak ada salahnya bila mereka pacaran. Kim Ha yang sadar bahwa ia hanya tempat pelarian pun menolak ajakan tersebut. Karena tak terima cintanya ditolak, Hamin pun mengatakan bahwa Kim Ha tak lebih baik dari dirinya. Ia meminta Kim Ha menyudahi kebohongannya. Kebohongan apa ya kira-kira? Entahlah bang. 거짓말 적당히 해. 우리가 길면 잘린다. Kim Ha yang kesal pun mengatakan bahwa Haminlah yang harusnya menghentikan kebohongannya. Harusnya Hamin membuka topeng dirinya yang pura-pura bahagia itu. Sungguh sangat menyedihkan melihat Hamin yang mengemis kasih sayang. 너가 하는 게 거짓말이겠지. 너도 Perdebatan di antara mereka terus terjadi guys. Hamin mengatakan kecurigaannya pada Kim Ha. Mengapa Kim Ha yang tak pernah ikut iuran jalan-jalan bisa les kesenian? Hamin curiga kalau sebenarnya Kim Ha berbohong dan tak pernah mengikuti les tersebut. Sontak saja Kim Ha terdiam mendengarnya. Diamnya Kim Ha menjadi jawaban bahwa Kim Ha memang tak pernah mengikuti les tersebut. Kebongkarlah ya kedok Kim Ha yang pura-pura kaya dan les kesenian pun membuat Hamin kecewa. Hamin tak bisa membayangkan bagaimana jika Doha dan Boram tahu busuknya sahabat mereka ini. Perdebatan mereka terhenti karena Ki-hyun dan Boram datang menghampiri. Kim Ha dan Hamin terpaksa menyembunyikan perselisihan di antara mereka. Di sisi lain, Siwoo ternyata sudah tidur di pangkuan Doha. Ketika itu ada panggilan masuk ke HP Siwoo. Karena Siwoo tidur, Doha pun memberanikan diri untuk mengangkatnya. Ternyata guys, yang menelpon adalah siapa coba? Seorang wanita yang kita sebut saja adalah Siti guys. Si Siti ini heran mengapa si Doha yang mengangkat teleponnya. Ia marah karena Doha dan Siwoo masih bersama selarut ini. Karena bingung, Doha pun mematikan teleponnya. Ia jadi curiga bahwa Siti adalah pacar Siwoo. Ia tak habis pikir dong ya kan, bagaimana bisa seseorang yang telah memiliki pacar menyatakan cinta padanya. Karena belum resmi pacaran, Doha pun tak bisa marah. Tak lama kemudian Siwoo pun bangun dari tidurnya. Ketika itu Doha langsung menghindar dan hendak pergi. Siwoo yang baru mengecek ponselnya langsung sadar bahwa kesalahpahaman baru saja terjadi. Ia pun mengejar Doha dan hendak menjelaskan semuanya. Belum sempat menjelaskan yang sebenarnya guys, Doha pun langsung memotong pembicaraan. Dasar wanita. Ia belum siap menerima kenyataan bahwa Siwoo telah memiliki pacar. Ia memilih tak tahu apapun agar bisa tetap dekat dengan Siwoo. Kira-kira siapa ya si Siti ini?
마주할까 봐. 나 먼저 집에 갈게. 솔직하게 말해서. By the way guys, kalian tahu nggak sih kenapa si pendiam Siwoo ini bisa jatuh cinta pada si Doha? Alasannya simple sih ya, ternyata Doha adalah orang pertama yang menyapa dan berbicara padanya ketika ia sedang terpuruk. Sejak saat itulah ia sering memperhatikan Doha. Kebahagiaan Doha adalah kebahagiaannya juga. Meski hanya bicara 1-2 kata saja dengan Doha, Siwoo sudah cukup bahagia. Aduh, simple banget bahagia abang ini. Lanjut ya guys, suatu hari Hamin sedang belajar bersama gurunya. Saat itu Hamin mengutarakan perasaannya pada sang guru. Sang guru hanya tertawa dan tak menyangka dengan apa yang didengarnya. Hamin mengatakan bahwa ia sedang tidak bercanda. Kenapa ibu kok ketawa bu? Ia berniat kuliah di tempat yang sama dengan bu guru. Gurunya pun tak ambil pusing dengan pernyataan cinta Hamin. 서현대 가서 쌤 꼭 만날 거예요. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh ibunya. Karena Hamin ketahuan suka dengan gurunya, sang ibu pun langsung memecat dan menukar guru lesnya. Hal tersebut membuat Hamin murka dan kesal dong, ya kan? Dibandingkan harus menukar guru, kenapa sang ibu tak menukar anaknya saja? Hah? Gimana itu? Toh sang ibu sudah memiliki anak kebanggaan di luar negeri. Dengan kesal itu, Hamin pun minggat dari rumah guys. Tahu kalian minggat kan? Pergi. Ia pun pergi ke rumah Siwoo. 영어 과외 선생님 바꿀 거야. 아니 바꿀 필요도 없겠네. 이미 한 명 있잖아 귀한 아들. 그냥 아들을 바꿔. Sebelum sampai di rumah Siwoo, Hamin tak sengaja melihat Doha di sana. Ia bertanya, apakah Doha ingin ke rumah Siwoo? Yap guys, karena telepon Siti tadi malam, Doha jadi kepikiran dan gelisah. Itulah alasan mengapa ia sedang ada di dekat rumah Siwoo saat ini. Karena takut ketahuan, Doha pun mengelak dan mengatakan bahwa ia sedang tak mencari Siwoo. Ia meminta Hamin untuk merahasiakan pertemuan mereka saat ini. Hal itu tak sengaja terdengar oleh Siwoo yang akhirnya salah paham. Ia mengira bahwa Doha dan Hamin sedang PDKT-an. Ia tak ingin merusak kebahagiaan Doha dan juga tak ingin merebut wanita yang disukai sahabatnya. 시우 만나러 온 거 아니야? 아닌데? 왔는데? 아니라니까. Di rumah Siwoo, Hamin curhat pada Mas Andi akan dirinya yang kabur dari rumah. Hamin berharap bahwa Mas Andi lah abangnya. Begitupun Mas Andi yang juga berharap Hamin lah adiknya. Siwoo yang pendiam ini hanya cuek dengan keadaan. Hamin pun mengatakan tentang kisahnya yang menyukai guru lesnya. Disinilah Siwoo sadar bahwa wanita yang disukai Hamin bukanlah Doha. Ia langsung berlari mengejar Doha guys. Ia mendapati Doha sedang duduk di taman. Kala itu Siwoo tak menghampirinya namun malah menelponnya. Ia meminta Doha menoleh ke belakang dan Siwoo pun mempersembahkan senyumannya yang begitu manis. 이번엔 제대로 돌아봤네. 할 수 있는 게 생겼다. Tentu saja dong ya kan, Doha jadi ikutan tersenyum. Percikan cinta kembali tercipta ya guys. Suatu hari, 6 sejoli ini janjian kumpul bersama. Titik temu mereka adalah di taman. Ketika Boram dan Doha hendak OTW ke taman, seorang siswa sekolah lain datang menghampiri. Siswa ini bernama Ratna dan ia adalah teman Doha semasa SMP dulu. Ratna mengajak Doha hangout bersama, namun ditolak Doha karena ia harus ke taman. Mendengar kata taman, Ratna pun meminta untuk ikut. Sesampainya mereka di taman, Ratna pun langsung terkejut melihat Kim Ha. Ratna mengatakan bahwa Kim Ha adalah Joyeon. Nah, apa maksudnya ini? Sontak saja ya kan, Kim Ha terdiam dan pura-pura tidak kenal. 같이 가자. 오케이. 너 조연이 아니야? Ratna mengatakan bahwa Kim Ha adalah Joyeon, si siswi udik zaman SMP dulu. Ia bingung mengapa Doha tak menyadarinya padahal Doha pernah berjumpa dengan Joyeon semasa SMP. 뭔 개소리야. 쟤 왜 저래? 아 왜? 우리 재작년 특강 때 학원에서. Oke guys, kita kilas balik dulu. Ternyata Kim Ha yang dulu adalah Joyeon yang udik, si Ratna ini terus mengusiknya dan mencontek PR darinya. Karena berlatar belakang tidak mampu, Joyeon ini sering memakai pakaian usang. Bahkan kaos kakinya pun beda sebelah guys. Saat jam istirahat tiba, Doha yang dari sekolah lain pun datang berkunjung. Doha terlihat keren, baik serta bersinar kala itu. Joyeon yang melihat Doha pun langsung terpesona. Ia ingin menjadi seperti Doha yang bersinar dan diperhatikan banyak orang. Nama Hana terdengar sangat indah bagi Joyeon. Karena motivasi itulah ia mengganti namanya menjadi Hana guys. 예쁘지 않니? 그냥 이렇게 신고 다니려고.
할래, 개명. 나도 하나가. Yap, Kim Hana. Ia merubah penampilan serta karakternya dengan meniru Dohana. Sayangnya, saat SMA ia harus berada di kelas yang sama dengan Dohana. Ia merasa sedikit bersalah, namun kembali tenang karena Dohana baik hati dan mau berteman dengannya. Yang namanya manusia tentunya tak ada kata puas ya kan guys. Kim Hana terus berjuang agar dirinya lebih menonjol daripada Dohana. Itulah alasannya mengapa ia belajar dengan giat. Ia ingin nilainya lebih unggul dari Doha. Di saat ia lebih populer, ia membeli lip tint dan dompet yang sama dengan Doha agar terkesan Doha lah yang menirunya. Ia juga mendekati Hamin karena ia tahu bahwa Doha menyukainya. Busuk banget hatinya ya ternyata guys. 안녕. 더 진짜 같은 하나가. 도하나랑 김하나랑 같은 반이네? 그럼 우리 뭐라고 불러야 되냐? Oke, kita kembali ke cerita. Di saat terpojok oleh Ratna, Kim Ha pun tetap kekeh bahwa dirinya bukanlah Joyeon. Hamin yang sudah tahu segalanya pun langsung menolong Kim Ha. Ia mengajak Kim Ha pergi dari sana. Meski Hamin telah menolongnya, Kim Ha yang masih kesal pun marah dan meminta Hamin untuk tak ikut campur dalam hidupnya lagi. 그냥 나 신경 쓰지 마. 그냥 애들이랑 가서 놀게. 야, 걱정하는 척 하지 마. Usai kejadian itu guys, kecurigaan Doha tentang Kim Ha yang menirunya pun kembali. Doha yang baik hati berusaha mengalihkan pikirannya dan memilih untuk mempercayai Kim Ha. Sayangnya saat di sekolah justru Kim Ha lah yang menghindarinya. Ia takut jati dirinya terbongkar di depan Doha. Ulah Kim Ha menghindari Doha dan Boram, kini Doha dan Boram lah yang dituduh mengucilkan Kim Ha. Siapa yang salah, siapa yang difitnah ya kan guys? 쟤네 분명 알지도 못하면서 여기저기 말하고 다닐걸? 냅둬. 여보랑 인사 씹던데? 쟤네 김하나 떨군 거 아니야? Hari-hari telah berlalu dan hubungan mereka masih saja renggang. Meski Doha dan Boram berusaha mencairkan suasana, tapi Kim Ha tetap saja menghindar. Suatu hari ujian pun dilangsungkan. Doha mendapatkan nilai yang tinggi kala itu guys. Lain cerita dengan Kim Ha yang justru mendapat nilai yang rendah. Hal itu karena buku catatannya telah hilang. Bagi Kim Ha, buku itu adalah jimat. Karena hubungan yang merenggang, murid di sekolah pun menuduh Doha lah yang mengambilnya. 필기노트? 헐, 너 그거 시험 때마다 꼭 챙기는 거 아니야? Doha yang cuek tak ambil pusing dengan tuduhan itu karena memang bukan ia yang mengambilnya. Ia tak peduli kata orang, yang penting teman-temannya mempercayainya. Di kelas, anak-anak terus menyemangati Kim Ha dan terus menuduh Doha. Kim Ha yang mendengar sahabatnya dituduh pun tak menyanggah hal tersebut. Tak sengaja guys, Doha mendengar semuanya. Ia kecewa kenapa Kim Ha tak membela dirinya, padahal Kim Ha tahu bahwa dirinya bukanlah pelakunya. Dengan spontan, Kim Ha mengatakan bahwa dia tak menyanggahnya karena memang dia tak tahu siapa pelakunya. Ditambah lagi, nilai Doha tiba-tiba bisa lebih tinggi dari dirinya. Perkataan Kim Ha tersebut seolah-olah curiga bahwa memang Doha lah pelakunya. 너 지금 무슨 소리 하고 있는 거야? 뭔지 아는지. Doha tentu marah dan kecewa dong ya kan guys. Bagaimana bisa sahabatnya sendiri mengatakan hal tersebut? Kim Ha bahkan tega membandingkan Doha dengan dirinya. Dia adalah Hana yang pintar, sedangkan Doha adalah Hana yang agak goblok gitulah ya. Mendengar itu darah Doha mendidih guys. Bisa-bisanya perkataan itu keluar dari mulut Kim Ha. Doha sangat ingin mengungkapkan kebenarannya bahwa Kim Ha adalah Joyeon yang meniru dirinya. Karena baik hati, Doha menahan emosinya dan memilih untuk diam. Ia tak ingin Kim Ha yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya dipermalukan. 난 공부 잘하는 하나고 넌 공부 안 하는 하나니까 아는 척하지 마. Ternyata nih guys, buku catatan Kim Ha ini tertinggal di taman sekolah. Tak sengaja dua orang siswa menemukannya. Dua siswa tersebut kemudian meminta tolong pada Siwoo untuk menyerahkannya pada Kim Ha. Sayangnya Siwoo lupa memberikannya sehingga Kim Ha mendapat nilai jelek dan menuduh Doha sebagai pencuri. Mengetahui Doha dituduh, Siwoo pun langsung menjumpai Kim Ha dan menyerahkan bukunya. Siwoo juga meminta Kim Ha meminta maaf pada Doha. Kim Ha menolak menerima buku tersebut karena sudah terlambat. Nilainya kini telah hancur. Tak hanya itu guys, Kim Ha juga mengatakan bahwa Doha bukanlah temannya. Tak sengaja hal itu terdengar oleh Doha dan membuat Doha murka. 야, Ia telah mengalah demi menutupi aib temannya. Namun ternyata Kim Ha tak menganggap dirinya teman. Ia pun mengutarakan kekecewaannya dengan meledak-ledak.
Tak terima dimarahi Doha, Kim Ha pun langsung meluncurkan kebohongan lagi. Ia mengatakan bahwa Doha meniru dirinya. Doha sengaja membeli lip tint dan dompet yang sama untuk menirunya. Tak hanya itu guys, ia juga menuduh Doha merebut Hamin darinya. Ia berbicara seolah-olah Doha lah yang meniru dirinya. Perkataan Kim Ha tersebut langsung membuat satu sekolah geger dan membuat citra Doha buruk. Doha hanya bisa terdiam melihat kebusukan Kim Ha. Ia tak menyangka bahwa Kim Ha tega memfitnahnya. Tak sengaja Doha memanggil Kim Ha dengan nama Joyeon. Hal tersebut membuat siswa lain kebingungan dan curiga bahwa Kim Ha lah yang sebenarnya menirunya. Karena takut ketahuan, Kim Ha pun kabur dari sana guys. Doha yang masih kesal pun mengejarnya. Ia masih tak terima mengapa Kim Ha tak menganggapnya teman. Kim Ha mengatakan bahwa Doha adalah penipu. Doha hanya berpura-pura baik, padahal ia juga tak suka jika nama mereka sama. Doha langsung mengatakan bahwa berkat nama yang sama itulah kita menjadi dekat. Meniru tak akan membuat seorang bisa sama dengan yang aslinya. Doha mengatakan bahwa ia senang bisa dekat dengan Kim Ha. Kenapa kita yang bersahabat ini harus bertengkar hanya karena kecemburuan sosial? Mendengar perkataan tulus dari Doha membuat Kim Ha malu guys. Ia kecewa dengan dirinya sendiri karena berusaha tampil lebih menonjol dari Doha. Ia tahu betul bahwa memang dirinya lah yang meniru Doha. Namun gengsinya yang tinggi tak bisa dibendung. Ia belum siap mengakui kesalahannya. Ia malah mengatakan bahwa ia sangat membenci Doha. 난 너 싫어. 착한 척하지 마. 왜 서로를 의식해야 되는 거야? 나도 너 싫어. Usai kejadian tersebut guys, Kim Ha tak masuk ke sekolah. Guru mengatakan bahwa Kim Ha sedang sakit. Boram dan Doha yang masih menganggap Kim Ha sahabat pun mengkhawatirkannya. Duh, baik banget lah mereka ini ya. Doha dan Boram pun meminta alamat rumah Kim Ha ke ruang guru. Mereka kemudian pergi mengunjunginya. Mereka tak menyangka bahwa Kim Ha juga tega pura-pura kaya padahal ia adalah orang tak punya. Meski begitu guys, harta bukanlah faktor pertemanan mereka. Di rumah Kim Ha yang kumuh itu, Doha dan Kim Ha pun saling meminta maaf. Mereka sama-sama tak habis pikir mengapa pertengkaran ini bisa terjadi. Tak hanya itu, Kim Ha bahkan menangis haru karena tak menyangka bahwa Doha dan Boram masih mau menjadi temannya. 너도 울잖아. 야, 울지 마. 네가 뭐 거짓말쟁인 건 사실인데 뭐. Kini persahabatan mereka kembali terjalin. Usai pulang dari rumah Kim Ha, Doha pun ketemuan dengan Siwoo. Di sini Siwoo menembak Doha untuk menjadi kekasihnya. Doha akan menjawab iya jika Siwoo bisa menang basket di pertandingan besok. Yap, mereka membuat janji jari kelingking dan dengan pede Siwoo mengatakan bahwa ia pasti akan menang. 야, 뭐하냐? 약속. Nah, keesokan harinya tanding basket pun dilaksanakan. Konsentrasi Siwoo langsung pecah ketika melihat Siti ada di sana. Yap guys, Siti adalah orang yang menelpon ketika kemah waktu itu. Siti ini adalah wanita masa lalu Siwoo yang masih mengejarnya. Meski konsentrasi sempat pecah di menit awal, namun berkat semangat dari Doha, kini Siwoo kembali beraksi. 남시우! Keinginannya untuk jadi pacar Doha sangat besar hingga ia bisa menang dengan mudahnya. Usai kemenangan, ia langsung memeluk Doha. Tak hanya itu, ia langsung menagih janji Doha dan mencumbunya di depan banyak orang guys. Mwah, tentu saja hal tersebut membuat siswa lain teriak kegirangan dong ya kan. Kini Doha dan Siwoo resmi pacaran. Oh iya guys, masih ingatkan dengan pria anonim yang menulis pernyataan cintanya di mading untuk Hana? Yap, ternyata pria itu adalah Mas Andi yang menyukai Kim Hana guys. 나 좋아하잖아. Mas Andi dan Hamin sama-sama menyatakan cintanya pada Kim Hana. Namun Kim Hana justru menolaknya. Kim Hana mengatakan bahwa dirinya telah menyukai orang lain. Siapakah dia? Entahlah guys. 누구? 몰라도 돼. 뭐? 뭐야? 왜 그렇게...
Drama pun ditutup dengan persembahan lagu dari Doha. Masa-masa SMA memanglah masa paling indah ya kan sobat. Namun masa-masa tersebut juga fase terberat di mana seseorang akan mengalami cinta pertamanya serta beratnya perjuangan cinta. Dunia persahabatan yang pro dan kontra juga harus mereka jalani untuk proses mendewasakan diri. Fase remaja ini juga adalah fase persiapan untuk menentukan masa depan seperti apa yang akan kita jalani. Semua kisah pedih dan manis memang harus dilalui. Kamu adalah pemeran utama dalam hidupmu. Oke guys, dengan begitu cerita pun selesai. 안녕하세요. 서영고등학교 다니는 18살. 잘할 것 같아. 처음 들어본다, 도안이고. 서로의 품에 Cerita ini dimulai di kota Amsterdam dengan seorang gadis cantik bernama Hyeyoung. Dia memiliki dua pekerjaan. Pertama, sebagai seorang artis jalanan yang melukis wajah orang-orang di Amsterdam. Dan yang kedua, Hyeyoung bekerja di toko barang-barang antik milik kakeknya. Kehidupan Hyeyoung tidak pernah mudah, karena ia harus menghadapi kesendirian setiap harinya. Kedua orang tuanya telah meninggal sejak Hyeyoung masih kecil, sehingga Hyeyoung tumbuh menjadi sosok yang pendiam namun mandiri. Meskipun begitu, Hyeyoung menemukan kesenangan dalam melukis, terutama melukis bunga daisy, bunga kesukaannya. Inspirasi bunga daisy ini muncul dari pelukis terkenal Van Gogh yang sering menggambarkan matahari dalam karyanya. Hyeyoung pun menjadikan bunga daisy sebagai objek lukisnya. Setiap hari, Hyeyoung selalu mendapat kiriman bunga daisy dari seseorang yang sampai saat ini tidak diketahuinya. Hal tersebut yang membuat ia penasaran siapa sebenarnya sosok pengagum rahasianya, karena makna bunga daisy adalah cinta yang tersembunyi. Berawal dari insiden Hyeyoung terjatuh dari jembatan yang menghubungkan hamparan bunga daisy. Setelah ia selesai melukis bunga daisy untuk proyek lukisannya, Hyeyoung terjatuh ke sungai dan semua peralatan lukisnya hanyut. Saat itu, seorang pria melihat Hyeyoung dan akan menyelamatkannya. Namun pria itu urung melakukannya karena Hyeyoung bergegas pergi. Pria itu hanya bisa menyelamatkan peralatan lukis Hyeyoung. Lalu pada musim gugur, saat Hyeyoung akan melukis bunga daisy di tempat yang sama, di sana ia terkejut karena jembatan kemarin telah diperbaiki. Hyeyoung merasa bahagia dan kagum karena ia yakin bahwa jembatan itu diperbaiki khusus untuknya. Tas berisi peralatan lukis Hyeyoung juga tergantung di atas jembatan, yang semakin menambah rasa terkejutnya. Tanpa ragu, Hyeyoung pun meletakkan lukisan bunga daisy hasil karyanya di atas jembatan sebagai ungkapan terima kasih. 게다가 그는 내가 잃어버린 물건들까지 찾아놨거든요. Seseorang itu pun mengambil lukisan bunga daisy tersebut. Diketahui ia bernama Parky, seorang pembunuh bayaran profesional yang menyelamatkan peralatan melukis milik Hyeyoung dan juga memperbaiki jembatan. Parky diam-diam telah jatuh hati pada Hyeyoung sejak pertama kali melihatnya terjatuh dari jembatan. Namun kehidupan sebagai seorang pembunuh bayaran membuatnya tidak berani mendekati Hyeyoung atau mengungkapkan perasaannya, karena ia tahu itu bisa membahayakan gadis yang dicintainya. Parky hanya berani mengirimi Hyeyoung bunga daisy. Untuk menjaga identitasnya tetap rahasia, Parky menyewa apartemen di dekat tempat kerja Hyeyoung. Ia diam-diam mengamati dan memperhatikan setiap langkah Hyeyoung melalui teropong dari jendela apartemennya. Walaupun Parky berusaha menjaga jarak, ia merasa senang bisa melihat Hyeyoung dari kejauhan. Suatu hari datang seorang pria bernama Jungwoo yang membawa bunga daisy minta dilukis oleh Hyeyoung. Ia seorang detektif Interpol yang sedang menyelidiki kasus narkoba di Amsterdam. Karena Jungwoo membawa bunga daisy, Hyeyoung mengira Jungwoo lah orang yang selama ini mengiriminya bunga daisy. Padahal Jungwoo hanya sedang mengintai seseorang yang tepat berada di belakang Hyeyoung dan pura-pura ingin dilukis. Saat Jungwoo buru-buru pergi sebelum selesai dilukis, tak sengaja Hyeyoung berbicara bahasa Korea yang membuat Jungwoo kaget. Jungwoo pun berjanji akan datang lagi esok hari untuk melanjutkan lukisannya di waktu yang sama. 아야 뜨거. 진짜 안 그랬는데? Malamnya, Hyeyoung melanjutkan melukis wajah Jungwoo hingga selesai. Lalu keesokan harinya, Jungwoo datang sesuai janji dan membuat Hyeyoung sangat bahagia. Namun, Hyeyoung malah beralasan kalau lukisan Jungwoo terkena tumpahan kopi, hingga ia harus melukisnya lagi. Padahal, Hyeyoung hanya ingin berlama-lama menatap wajah Jungwoo. Ketika sedang dilukis, di saat yang sama, Parky mulai penasaran. Tiba-tiba, ada laki-laki yang akrab dengan Hyeyoung dan bisa membuat Hyeyoung ceria seperti ini.
Sementara itu, seperti biasa, Jungwoo terburu-buru pergi dan menyudahi sesi lukisnya. Saat itu, Hyeyoung pun memberikan hasil lukisan Jungwoo padanya. Saat akan pergi, Hyeyoung malah mencegah Jungwoo dan membersihkan noda cat yang ada di pipi Jungwoo. Hal ini membuat Park Hee cemburu dan akan menembak Jungwoo. Namun ia mengurungkan niatnya dan hanya memperhatikan wajahnya dengan jelas. Kembali, Jungwoo berjanji akan datang lagi minggu depan untuk dilukis. Ketika tiba waktunya, Hyeyoung sudah menunggu kedatangan Jungwoo, namun Jungwoo tak kunjung datang sampai hujan turun, membuat peralatan lukis Hyeyoung berserakan tak sempat dibereskan. Padahal saat hujan itu tampak Jungwoo sudah datang, namun Jungwoo tidak menghampiri Hyeyoung yang sudah basah kuyup, dan ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Park Hee yang mengetahui kedatangan Jungwoo memancingnya agar mengejar Park Hee. Ketika sudah berada di tempat sepi, Park Hee pun menyerang Jungwoo hingga pingsan. Park Hee pun mengecek identitas Jungwoo di dompetnya dan mengetahui kalau Jungwoo merupakan seorang Interpol. Keesokan harinya, Hyeyoung kembali menunggu kedatangan Jungwoo. Jungwoo yang datang dengan keadaan tangan diperban membuat Hyeyoung penasaran apa yang terjadi pada Jungwoo. Jungwoo beralasan kalau ia hanya keseleo akibat terpeleset saat hujan kemarin. Jungwoo pun menanyakan apakah kemarin Hyeyoung menunggunya. Hyeyoung berbohong kalau ia tidak menunggu Jungwoo. Hyeyoung pun mulai melukis Jungwoo lagi. Hari demi hari mereka semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. 야, 미소가 완전 썩은 미소네. Suatu hari, Jungwoo datang mengunjungi Hyeyoung di toko antik tempat Hyeyoung tinggal dan bekerja. Kebetulan, seperti biasa, kiriman bunga Daisy untuk Hyeyoung datang. Jungwoo pun memberikan kiriman bunga itu dan membuat Hyeyoung makin yakin Jungwoo lah pengagum rahasianya yang selama ini mengiriminya bunga Daisy. Kemudian, Jungwoo masuk ke dalam toko dan melihat-lihat koleksi barang antik milik kakek Hyeyoung. Jungwoo tertarik membeli sebuah barang antik di toko itu. Hyeyoung pun menyuruh Jungwoo mengambilnya saja, tak usah membeli. Tak mau menerima barang secara gratisan, Jungwoo pun memberikan kimchi yang ia buat sendiri sebagai bayarannya. Hyeyoung terlihat sangat bahagia menerima kimchi tersebut. Keduanya kemudian pergi ke kamar Hyeyoung. Di sana, Jungwoo melihat beberapa koleksi dan karya lukisan Hyeyoung. Jungwoo pun menemukan lukisan dirinya. Padahal waktu itu Hyeyoung mengatakan lukisan Jungwoo terkena tumpahan kopi. Hyeyoung pun malu karena ketahuan berbohong. 여기 뭐 흘렸다고 하지 않았어요? 다른 사람 제가 그린 거거든요. Jungwoo juga menemukan lukisan pemandangan yang dipenuhi bunga Daisy dan sebuah jembatan. Hyeyoung pun menceritakan tentang lukisan itu, yakni kejadian Hyeyoung melukis bunga Daisy dan jatuh dari jembatan, di mana kemudian jembatan tersebut dibangun dan terdapat alat lukisnya, yang kemudian Hyeyoung merasa jembatan itu memang dibangun khusus untuknya. Hyeyoung pun meninggalkan lukisan pemandangan bunga Daisy di atas jembatan itu, dan keesokannya lukisan tersebut sudah diambil oleh seseorang. Sejak itulah Hyeyoung selalu mendapat kiriman bunga Daisy di rumahnya. Hyeyoung selalu mengintai di rumah mencari tahu siapa pengirimnya, namun selalu tidak menemukannya. Hyeyoung sampai melukis bayangan untuk menggambarkan si pengirim tersebut. Namun sekarang Hyeyoung mengira ia sudah menemukan siapa pengirimnya, yaitu Jungwoo. 그 사람이 내 주위에 나타난 것 같아요. Jungwoo bingung dan ia melihat raut kebahagiaan di wajah Hyeyoung. Ia tidak bisa mengatakan bahwa Jungwoo bukanlah orang itu. Jungwoo memilih diam dan memeluk Hyeyoung daripada berbohong atau mengatakan yang sebenarnya bahwa ia bukanlah si pengirim bunga Daisy. 난 혜영 씨가 상상하는 만큼 로맨틱한 이야기를 갖고 있다. Seperti yang kita ketahui bahwa Hyeyoung tak sengaja dimanfaatkan oleh Jungwoo saat mengintai pengedar narkoba yang berada di belakang Hyeyoung saat melukis di jalanan. Ia sengaja mendekati Hyeyoung agar dirinya tak dicurigai pengedar narkoba sebagai Interpol. Pada hari ini, Jungwoo harus melihat pengedar narkoba dengan menghampiri Hyeyoung lagi. Jungwoo tahu aksinya ini sangat membahayakan Hyeyoung, tapi Jungwoo juga tak ada pilihan lain. Ia menemui Hyeyoung dengan membawa sebuket bunga, tapi bukan bunga Daisy. Hyeyoung juga sudah seminggu ini tidak mendapatkan kiriman bunga Daisy. Ia sontak menanyakan ke Jungwoo. Jungwoo hanya menjawab dengan candaan. Meski begitu, bagi Hyeyoung yang penting mereka sudah bertemu. Jadi tidak ada bunga pun tidak masalah. Ditambah kini Hyeyoung sudah bisa melukis wajah Jungwoo tanpa melihat wajah Jungwoo lagi karena sudah mengingat wajah Jungwoo. 선물.
Saat mereka tengah asik mengobrol, Park Hee dari dalam apartemen melihat segerombolan pengedar narkoba yang berjalan mendekati Hye-young dan mendekati Jung-woo membawa senjata. Tak perlu waktu lama, Park Hee pun menembak para pengedar narkoba itu. Suasana langsung mencekam karena baku tembak tak dapat dielakkan antara Park Hee, Jung-woo, dan pengedar narkoba. Hye-young turut terkena tembakan di lehernya karena ingin menyelamatkan anak kecil. Jung-woo pun baru sadar ada yang ikut menembak dari apartemen. Ia menyelidikinya, namun tidak ketahuan kalau orang tersebut adalah Park Hee. Untunglah Park Hee berhasil melarikan diri, sementara Jung-woo pingsan karena terluka juga. Karena kejadian itu, Hye-young kehilangan suaranya akibat tembakan dan menjadi trauma. Sementara Jung-woo mengalami cedera dan dipulangkan ke Korea. Hye-young tidak percaya hal itu. Ia terus menunggu Jung-woo datang menemuinya. Sejak kejadian itu, Hye-young selalu merasa sedih dan terus menunggu Jung-woo. Hal ini membuat Park Hee memberanikan diri menemui Hye-young. Ia tidak tahan melihat wanita yang ia cintai terus bermurung sedih. Park Hee berusaha menghibur Hye-young dan meminta dilukis. Namun Hye-young malah melukis wajah Jung-woo. Ia pun memutuskan pamit pulang dan akan melukis Park Hee di lain waktu. Saat Hye-young akan pulang ke rumah, Park Hee pun datang menghampiri, mengajak Hye-young untuk pulang bersama. Ia mengantar Hye-young sampai ke tempat tinggalnya. Begitupun keesokan harinya di mana Park Hee menunggu Hye-young selesai melukis dan mengantarnya pulang. Di dalam mobil mereka hanya diam dan mendengarkan musik karena Hye-young tidak bisa berbicara. Hye-young pun sadar kalau Park Hee mulai menyukainya. Namun di dalam hatinya, Hye-young masih menunggu Jung-woo. Park Hee tak berhenti berjuang. Ia belajar cara memahami orang yang tidak bisa bicara dengan merendahkan volume televisi. Jadi hanya memperhatikan gerakan bibirnya saja. Semua itu ia lakukan demi Hye-young. Pada saat Hye-young pulang bekerja dan akan diantar oleh Park Hee, Hye-young mengajak Park Hee makan malam. Namun sayangnya, nanti malam Park Hee juga mendapat tugas dari atasannya untuk membunuh seseorang. Ya, setiap Park Hee mendapat bunga tulip hitam, itu artinya Park Hee mendapat tugas baru dari atasannya untuk membunuh seseorang. Tak mau melewatkan kesempatan dengan Hye-young, Park Hee memutuskan menerima ajakan Hye-young. Setelah sampai di restoran, Park Hee pun izin sebentar pada Hye-young kalau ia akan melakukan sesuatu. Ya, tak lain tak bukan, Park Hee akan menjalankan aksinya membunuh seseorang. Hye-young tampak sedih ditinggal Park Hee. Namun Hye-young sudah terbiasa menunggu sedari kecil, jadi ia pun tidak masalah kali ini menunggu lagi. Di sisi lain, Park Hee sudah tiba di lokasi target sasarannya. Tak butuh waktu lama, target Park Hee langsung terbunuh. Ia pun langsung menemui Hye-young lagi. Saat itu, Hye-young memberikan lukisan wajah Park Hee dan menjelaskan ia sudah jatuh cinta dengan orang lain, yaitu Jung-woo. Meski di dalam hatinya sangat sakit, tapi Park Hee tetap tersenyum di hadapan Hye-young. Ia juga mengatakan dirinya hanya ingin berteman saja dengan Hye-young. Park Hee pun diajak ke rumah Hye-young. Di sana mereka melihat lukisan yang sama yang dilihat Hye-young dan Jung-woo dulu, yaitu lukisan pemandangan bunga daisy. Hye-young kembali menceritakan lukisan tersebut. Mendengar Hye-young menduga kalau selama ini yang mengiriminya bunga daisy ialah Jung-woo, hati Park Hee kembali terluka. Namun ia hanya bisa diam. Tak hanya itu, Hye-young juga curhat kalau ia sangat mencintai Jung-woo. Keesokan harinya, Park Hee menemani Hye-young mencari informasi tentang Jung-woo di kantor polisi. Namun mereka tidak mendapatkan info apapun tentang Jung-woo. Hye-young tampak makin sedih karena ia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Jung-woo. Park Hee yang melihat kesedihan itu kembali berusaha menghibur Hye-young dengan membawanya ke taman yang penuh dengan bunga daisy. Hye-young pun meminta izin pada Park Hee akan menggunakan pemandangan dan bunga daisy yang ada di situ sebagai objek lukisannya untuk pameran nanti. Di sisi lain, Jung-woo tampak kembali ke Belanda. Atasannya, Detektif Jang, ingin mengusahakan Jung-woo agar bisa bertugas lagi di Belanda. Namun, sebelum kembali bertugas, Jung-woo ingin menemui Hye-young untuk menjelaskan bahwa ia bukanlah orang yang selama ini mengirimi Hye-young bunga daisy. Dan ia juga bukan orang yang memperbaiki jembatan seperti yang diduga Hye-young selama ini. Jung-woo merasa sangat bersalah pada Hye-young. Namun, Detektif Jang melarang Jung-woo menemui Hye-young karena Hye-young sudah bersama lelaki lain, yakni Park Hee. Jung-woo pun ingin melihat kebenarannya dengan memantau rumah Hye-young dari kejauhan. Dan ya, ia pun melihat Park Hee. Jung-woo tidak jadi menemui Hye-young, padahal Hye-young masih setia menunggunya.
Jungwoo yang masih merasa bersalah pada Hye-young berusaha menelpon Hye-young, namun ia malah diam saja. Hye-young pun tahu kalau yang menelpon adalah Jungwoo. Saat Hye-young akan tidur, Park Hye datang memberikan sesuatu untuk Hye-young. Park Hye pun ingin dibuatkan kopi oleh Hye-young. Saat sedang membuatkan kopi itulah, tiba-tiba Jungwoo datang ke rumah Hye-young. Jungwoo pun melihat Park Hye ada di dalam rumah Hye-young. Jungwoo bingung harus ngomong apa. Akhirnya Jungwoo meminta maaf karena baru datang menemui Hye-young. Ia beralasan terlalu sibuk bekerja dan terjebak di Korea. Lalu Hye-young pun memberikan potongan kertas pertanyaan untuk Jungwoo yang selama ini ia persiapkan. Ia menanyakan kabar Jungwoo dan juga ingin mengatakan sesuatu. Namun Hye-young tidak bisa berbicara. Hal itu membuat Jungwoo makin merasa bersalah. Ia hanya bisa minta maaf dan akhirnya Jungwoo mengaku bahwa ia seorang polisi dan memanfaatkan Hye-young selama ini. Ia tidak mempunyai keberanian untuk menemui Hye-young lagi. Setelah kembali meminta maaf, Jungwoo pun pergi meninggalkan Hye-young. Hye-young sangat sedih namun tak bisa mencegah kepergian Jungwoo dan ia hanya bisa menggedor-gedor pintu. Hye-young lalu masuk ke dalam rumah dan menangis. Park Hye ingin sekali menenangkan Hye-young yang tengah menangis, namun ia bingung dan akhirnya Park Hye meninggalkan Hye-young sendirian. Di kantor polisi, Detektif Jang menjelaskan pada Jungwoo ia telah menemukan pelaku penembakan dari apartemen. Detektif Jang menyimpulkan pelaku tersebut merupakan seorang pembunuh bayaran yang kemungkinan sama dengan pelaku pembunuhan di hotel dan di teater. Hal ini dilihat dari senjata yang digunakan sama. Detektif Jang pun menyusun rencana dengan menyewa pembunuh bayaran tersebut. Jungwoo akan dijadikan umpannya. Yap guys, pembunuh bayaran yang dimaksud di sini ialah Park Hye. Di sisi lain, Park Hye mengajak Hye-young ke rumahnya. Saat sampai di depan rumahnya, Hye-young melihat ada bunga tulip hitam. Bunga itu langsung diambil oleh Park Hye. Seperti yang kita ketahui, setiap Park Hye mendapat bunga tulip hitam, itu artinya Park Hye mendapat tugas membunuh dari atasannya. Park Hye pun terkejut saat target sasarannya kali ini adalah Jungwoo. Atasannya itu mengatakan Jungwoo merupakan seorang polisi, maka dari itu Park Hye tak boleh menolak. Di tempat lain, Jungwoo terlihat mempersiapkan diri karena jadi target pembunuhan. Polisi lain juga standby tak jauh dari lokasi. Hari pembunuhan itu bertepatan dengan hari digelarnya pameran lukisan Hye-young. Saat tiba waktunya, Jungwoo yang berada di dalam mobil dihampiri oleh Park Hye dengan diketuk pintu mobilnya. Seluruh rekan Jungwoo sudah bersiap menangkap Park Hye. Namun, Jungwoo memberitahu kalau Park Hye bukanlah pembunuh bayarannya, melainkan teman Jungwoo. Park Hye pun mengatakan ia ingin membicarakan sesuatu dengan Jungwoo. Jungwoo lantas mempersilahkan Park Hye masuk ke dalam mobil. Sementara Detektif Jang dan rekan yang lain ia suruh istirahat makan siang. Jungwoo lalu mengendarai mobilnya. Ia memberitahu Park Hye jika tetap berada di tempat tadi, maka bisa dalam bahaya. Park Hye lalu menceritakan kalau Hye-young banyak menceritakan tentang Jungwoo. Sebenarnya, Jungwoo curiga kalau Park Hye adalah pembunuh bayarannya. Ia kemudian menodongkan pistol ke Park Hye, begitupun Park Hye yang akhirnya juga menodongkan pistol ke arah Jungwoo. Jungwoo bisa saja menembak Park Hye, begitupun sebaliknya. Tapi Park Hye mengatakan kalau Jungwoo adalah orang baik dan Park Hye adalah orang jahat. Park Hye akhirnya mengakui kalau dirinya lah orang yang mengirimi bunga daisy untuk Hye-young. Ia datang menemui Jungwoo hanya untuk menyuruhnya datang ke pameran Hye-young karena Hye-young sangat menunggu kedatangan Jungwoo. Namun tiba-tiba saat Jungwoo berjalan keluar dari mobil, ada seseorang yang menembak Jungwoo. Seketika Jungwoo meninggal dunia. Hye-young yang mengetahui kalau Jungwoo meninggal dunia tak bisa membendung kesedihannya. Park Hye pun berusaha menenangkannya. Kini tampak Hye-young selalu melukis wajah Jungwoo setiap kali ia mengingat Jungwoo. Juga hal ini ia lakukan sebagai obat kesepiannya. Hye-young lalu berziarah ke makam Jungwoo. Pada saat yang sama, Detektif Jang juga berziarah ke makam Jungwoo. Sudah setahun meninggalnya Jungwoo, namun pembunuh Jungwoo belum juga ditemukan. Detektif Jang menceritakan semuanya ke Hye-young bahwa sebelum meninggal Jungwoo bertemu temannya. Di mobil Jungwoo juga menyala musik klasik, padahal Jungwoo tidak menyukai lagu klasik. Detektif Jang juga menemukan sebuah fakta bahwa pembunuh bayaran itu selalu mendapat bunga tulip hitam sebelum membunuh targetnya. Hye-young pun langsung teringat dengan Park Hye karena semua keterangan itu mengarah pada Park Hye. Hye-young lalu mengumpulkan bukti-bukti di tempat penyimpanan Park Hye. Pada saat yang bersamaan, Park Hye mendapat tugas baru lagi. Kali
Kali ini ia disuruh menghabisi detektif Jang. Parky sebenarnya ingin menolaknya tapi tidak bisa. Beberapa saat kemudian Hye-young membawa bukti-bukti itu ke hadapan Parky. Parky pun sebenarnya sudah tahu kalau Hye-young mengetahui identitasnya sebagai pembunuh bayaran. Namun ia tidak menghiraukannya. Hye-young lalu menodongkan pistol setelah membeberkan semua bukti yang ada. Namun sebelum Hye-young menembak Parky, ia jatuh tak sadarkan diri karena sudah diberi minuman obat tidur oleh Parky. Keesokan harinya, detektif Jang sudah bersiap menjadi target sasaran Parky. Kali ini ia akan menguak dan menangkap pembunuh Jung-woo. Ia merasa bersalah atas kematian Jung-woo. Para polisi tampak standby di posisi masing-masing. Sementara Parky juga sudah berangkat ke lokasi target. Tak berapa lama kemudian, Hye-young tersadar. Lalu ia pun melihat lukisan yang pernah ia tinggalkan di jembatan dulu. Hye-young juga membaca tulisan yang dibuat oleh Parky, yaitu permintaan maafnya pada Hye-young. Pada awalnya, ia hanya ingin menolong Hye-young yang terjatuh di jembatan dan membangunkan sebuah jembatan untuknya. Namun mengetahui Hye-young memberikan lukisan bunga daisy untuknya, sejak itulah Parky jatuh cinta pada Hye-young dan mengiriminya bunga daisy. Namun yang terjadi, Hye-young malah bertemu dengan Jung-woo dan menduga Jung-woo lah orang yang selama ini menyukainya. Kini Hye-young pun mengetahui kebenarannya. Ia mencari Parky ke hamparan bunga daisy namun tidak menemukannya. Ia kemudian menuju tempat biasa di mana ia melukis. Di tempat itu tampak detektif Jang memancing Parky agar muncul. Parky pun tampak sudah melumpuhkan polisi dan akan menembak detektif Jang. Namun tiba-tiba Hye-young muncul di dekat detektif Jang dan mencoba berbicara. Parky melihat gerakan bibir Hye-young dan mengerti apa yang dikatakan Hye-young, di mana Hye-young ingin Parky menghentikan semua ini sambil memperlihatkan lukisan bunga daisy. Hye-young berusaha mencari Parky dan menjelaskan perasaannya bahwa ia sangat bahagia bertemu Parky. Lukisan tersebut ia buat khusus untuk Parky. Hye-young juga meminta maaf karena tidak mengenali Parky selama ini. Sekarang Hye-young baru sadar kalau Parky adalah orang yang ia tunggu selama ini. I need help. Somebody help me. Take away. Parky lalu menemui Hye-young dan meminta maaf. Sementara Hye-young menangis bahagia karena akhirnya bisa melihat Parky. Parky kembali minta maaf dan berkata bahwa ia tidak pantas untuk Hye-young. Ia juga meminta maaf telah membiarkan Jung-woo meninggal bukannya menyelamatkannya. Jadi ternyata waktu itu Jung-woo meninggal ditembak oleh orang lain, bukan ditembak oleh Parky. Tiba-tiba saat itu Hye-young melihat cahaya peluru yang mengarah ke arah Parky. Hye-young seketika langsung memeluk Parky dan mengorbankan dirinya ditembak. Seketika Hye-young meninggal dunia. Parky sangat sedih mengetahui Hye-young telah tiada. Ia pun bertekad balas dendam pada pelaku yang telah membunuh Hye-young. Ia tahu siapa dalang di balik peristiwa ini, yaitu atasannya sendiri. Jung-woo dan Hye-young meninggal karena ditembak oleh anak buah atasannya. Akhirnya Parky pun datang ke markas atasannya dan membunuh semua anak buah atasannya. Tak hanya sampai situ, Parky juga menghabisi atasannya. Kini dendam Parky telah lunas. Ia telah menghabisi orang-orang yang membunuh orang yang paling ia sayangi. Yap, dengan begitu cerita pun berakhir. Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah kapal yang sedang mengarungi Sungai Yangtze. Seorang perempuan datang dan mengungkapkan kerinduannya pada orang-orang yang hadir sembari membawa sebuah miniatur kapal. Adegan berpindah ke musim panas tahun 1999. Awal masuk perkuliahan, seorang pria tampan telah menarik perhatian Zuhui. Zuhui adalah seorang gadis culun yang berasal dari kota kecil dan kini diterima sebagai mahasiswi jurusan perkapalan. Sementara pria tampan yang ia kagumi bernama Wang Jinhui, pengidap buta warna, tidak terlalu pintar namun baik hati. Kali ini sebagai mahasiswa baru, mereka akan menjalani tes kesehatan di rumah sakit. Saat itu, Zuhui gugup karena harus membuka bra demi pengecekan. Ia berdada rata, tak seperti gadis-gadis lainnya, sehingga ia mendapat julukan si gadis dada. Hal ini membuat Zuhui amat malu. Lain halnya dengan Jinhui.
Sebagai pengidap buta warna, ia harus menghafal gambar apa saja yang akan ditunjukkan sebelum tes dimulai. Beruntunglah, ia memiliki teman-teman yang baik yang bersedia memberitahu jawaban dari luar ruangan. Saat menunggu giliran tes selanjutnya, Jinhui hanya bermain-main dengan patung tengkorak. Namun dia yang ceroboh malah menjatuhkan tengkorak tersebut dan mengenai Direktur Sun, ketua jurusan. Di tempat lain, teman-teman Jinhui yang dikomandoi oleh Feng Song malah mengintip para gadis yang sedang mengecek kesehatan dari langit-langit kamar pasien. Salah seorang gadis yang akan membuka baju tak sengaja melihat mereka, berteriak hingga mengagetkan semuanya. Mereka keluar dan kabur dari kejaran security rumah sakit. Namun Jinhui yang baru keluar dari ruangan salah paham, mengira kalau dialah yang dikejar akibat merusak properti rumah sakit. Ia berlari menghindari kejaran security. Namun di saat bersamaan, Zuhui lewat hingga Jinhui menabrak dadanya. Setelah kejadian memalukan tempo hari, kini semua mahasiswa baru menjalani tes baris berbaris. Zuhui dan temannya Zuting sedang membicarakan Jinhui yang kemarin dihukum karena mengintip para gadis. Padahal sebenarnya Jinhui hanya melindungi teman-temannya. Asik mengobrol, Zuhui dan Zuting sampai tak sadar kalau mereka telah keluar barisan. Hal ini membuat Jinhui dan teman-temannya tertawa hingga akhirnya mereka dihukum. Saat istirahat, semua murid dapat bersantai. Zuhui masuk ke aula dan terharu saat menyaksikan Jinhui sedang bernyanyi dengan begitu indahnya. Kemudian, hari-hari perkuliahan mereka yang sebenarnya dimulai. Ada banyak jenis mahasiswa di kampus ini, seperti Feng Song. Ia adalah teman Jinhui yang baik pada semua wanita, alias buaya mesum, yang selalu bernasib tragis karena terus ditolak. Sementara Zuhui di asrama putri malah dibuat repot oleh pertengkaran teman sekamarnya yang sibuk memperebutkan Jinhui. Pertengkaran mereka ternyata diperhatikan para mahasiswa laki-laki dari asrama mereka menggunakan teropong. Jinhui juga tak ambil pusing dengan ketenarannya. Ia lebih asik mengenali karakter temannya masing-masing. Saat itu, Feng Song membuat pengumuman untuk menulis nama perempuan yang mereka sukai agar tak ada saling rebut nantinya. Meskipun Jinhui telah memiliki kekasih di Tiongkok bernama Gu Xiaoyan, ia tetap menulis nama Zuhui sebagai cewek yang ia taksir. Kali ini, Zuhui sedang membersihkan kolam renang. Saat itu, Jinhui sedang bersantai sambil bermain gitar. Tak berselang lama, Jinhui menggoda Zuhui dan berkata bahwa Zuhui tak bisa berenang sampai dewasa karena tak berani memakai baju renang disebabkan dadanya yang kecil. Walaupun kesal karena diejek, Zuhui tetap menyukai Jinhui. Ia terus mengikuti dan memperhatikan Jinhui selama 1 semester. Namun, saat masuk tahun baru, ia mulai memberanikan diri untuk dekat dengan Jinhui. Pada malam pergantian tahun, sebenarnya Zuhui ingin mengungkapkan perasaannya pada Jinhui. Namun, diurungkan karena Zuhui mendengar Jinhui sedang berbicara dengan kekasihnya di Beijing via telepon. Memasuki tahun 2000, hari-hari Zuhui masih terasa suram. Sementara Jinhui terus berbaring sepanjang hari, dan berenang tak menentu seperti menyimpan masalah. Saat sedang menenangkan diri, samar-samar Jinhui mendengar seseorang memanggil namanya. Zuhui datang dan langsung menceburkan diri ke kolam renang karena mengira Jinhui tenggelam sebab berenang dalam posisi mengapung. Gadis polos ini lupa kalau ia tak pandai berenang, hingga pada akhirnya justru Jinhui dan teman-temannya yang menyelamatkan dirinya. Malam harinya, Jinhui mengajak Zuhui pergi minum. Ternyata Jinhui diputuskan oleh kekasihnya di Beijing hingga ia ingin menenangkan diri. Dalam keadaan yang sudah sama-sama mabuk, Zuhui menyarankan Jinhui untuk mencari dunia barunya. Setidaknya Zuhui selalu ada bersamanya. Zuhui mabuk total, Jinhui terpaksa menggendongnya kembali ke asrama wanita. Selama mendaki tangga, mereka semakin menyadari ketertarikan satu sama lain.
Jinhui paham kalau Zuhui minder dengan dadanya yang kecil, hingga Jinhui pergi membeli bikini dengan size besar untuk Zuhui. Bikini tersebut langsung dipakai Zuhui dengan pedenya ke kolam renang. Semua mata tertuju pada penampilannya yang seksi. Namun saat berlaga ingin melakukan loncat indah, Zuhui tergelincir hingga jatuh terhempas ke kolam renang dan membuat tali beranya putus. Dengan sigap, Jinhui langsung melompat masuk dan melindungi Zuhui. Semenjak kejadian itu, Zuhui dan Jinhui semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Malam ini, sepulang minum dengan Jinhui, Zuhui mabuk dan salah memasuki kamar. Zuhui bahkan muntah dan mengenai piyama salah satu gadis di sana. Ia hampir dipukuli jika saja teman-teman sekamarnya tidak datang. Perkelahian antara gadis-gadis asrama malam itu tak bisa dielakkan. Namun semenjak kejadian itu, Zuhui dan teman-teman sekamarnya menjadi lebih akrab. Ulang tahun Zuhui tiba, teman-teman sekelasnya datang untuk merayakan. Mereka bahkan membuat kejutan konyol yang dipimpin oleh Jinhui. Malam itu, Zuhui dan teman-temannya sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Jinhui kepikiran tentang warna pink, warna favorit Zuhui. Sebagai pengidap buta warna, ia tidak tahu seperti apa warna pink itu. Teman-teman Jinhui bersedia membantu. Mereka mengecat sebuah pohon dengan warna pink untuk membantu Jinhui mengutarakan perasaannya pada Zuhui. Esoknya, Jinhui tidak sabar membawa Zuhui ke pohon pink. Jinhui, si buta warna, tidak menyadari bahwa pohon telah kembali hijau karena hujan tadi malam. Meskipun bingung dengan hal yang ditunjukkan Jinhui, Zuhui tetap terlihat senang. Jinhui ingin mencium Zuhui, namun Jinhui yang bodoh malah mengikuti semua petunjuk Feng Song si Victor alias pikiran kotor. Ia bukannya memberi Zuhui first kiss, namun malah mengendus wajah dan leher Zuhui seperti pria mesum, sehingga gadis ini berteriak dan mendorongnya. Zuhui menangis dan pergi, terlebih saat melihat sebuah kondom jatuh dari kantung Jinhui. Ia mengira Jinhui menyukainya hanya dari tubuh, padahal kondom tersebut sebenarnya milik Feng Song. Jinhui patah hati, ia uring-uringan dan berakhir di sebuah bar bersama wanita penggoda. Dalam keadaan mabuk, Jinhui tersadar saat mendengar teriakan minta tolong dari Zuting yang sedang diganggu oleh pria hidung belang. Jinhui membawa Zuting kabur dari kejaran para pria hidung belang. Mereka bersembunyi di sebuah geladak kapal kosong. Di sana, Zuting malah tidak tahu diri dan mencoba menggoda Jinhui, tapi tidak berhasil. Esoknya, Jinhui berjalan bersama Zuting. Jinhui meminta Zuting untuk melupakan kejadian tadi malam, lalu gadis ini memeluknya. Ternyata seorang teman Jinhui yang diam-diam juga menyukai Zuhui berada di sana dan memfoto mereka. Foto ini lantas ia berikan pada Feng Song. Feng Song yang tersulut emosi langsung melabrak Jinhui di depan semua mahasiswa yang sedang mengenang kematian seorang penyanyi terkenal. Jinhui yang perasaannya sedang tidak baik lalu membalas semua hinaan Feng Song hingga adu jotos pun terjadi. Zuhui melihat foto yang dijatuhkan Feng Song. Jinhui yang terkapar hanya bisa melihat kepergian Zuhui dengan perasaan hancur. Pertemanan mereka rusak karena percintaan. Jinhui dan Feng Song kini seperti orang asing. Sementara Zuhui dan Zuting juga tak saling sapa. Hal ini membuat rekan sekamar mereka jadi bingung. Di kantor dosen, Direktur Sun ngotot ingin mengeluarkan Jinhui. Namun dosen pendamping Jinhui meminta satu kesempatan lagi pada ujian kali ini. Jika Jinhui tetap gagal di mata kuliah semester ini, maka ia akan dikeluarkan. Hari itu ada lomba memecahkan balon menggunakan kapal remote control. Kapal Zuhui mendadak mati, namun entah kenapa kapalnya tetap bergerak.
Ternyata Jinhui berenang di bawahnya dan mendorong kapal Zuhui agar bisa memecahkan balon kapal lawannya. Meskipun ujung-ujungnya ditangkap oleh security, namun teman-teman Jinhui termasuk Zuhui terkesan dengan usahanya. Hari ujian hampir tiba, teman-teman Jinhui mulai merayu dosen pembimbing dan Direktur Sun agar tak mengeluarkan Jinhui. Sementara itu, teman yang lain ikut memberikan semangat pada Jinhui untuk belajar. Singkat cerita, Jinhui berhasil di ujian kali ini dan lulus bersama teman-temannya. Mereka merayakan sukacita kelulusan di kantin dengan menari bersama. Malamnya, mereka melakukan farewell party. Jinhui, Fengsong, Zuhui, dan Zuting telah baikan. Esok harinya, Jinhui harus kembali ke Tiongkok. Semua teman-teman ingin mengantar Jinhui sampai ke stasiun, namun Zuhui memilih diam. Kini, asrama penuh kenangan mereka telah kosong. Satu persatu mahasiswa pergi untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Hanya teman-teman Jinhui yang mengantarnya sampai ke stasiun. Namun sosok yang ia harapkan tak kunjung datang. Bersamaan dengan berangkatnya kereta Jinhui ke Tiongkok, Zuhui baru datang dengan perasaan menyesal karena tak sempat mengucapkan salam perpisahan dengan cinta pertamanya. 9 tahun berlalu semenjak hari kelulusan. Zuhui hanya bisa memendam kerinduannya pada Jinhui. Walau tanpa disadari, jarak mereka amat dekat. Pria yang dulu Zuhui cintai hidup tak seberuntung dirinya. Jinhui kini bekerja sebagai pengamen di sebuah stasiun bawah tanah. Malam itu, untuk mencari penghasilan tambahan, Jinhui pergi mengamen di sebuah kafe. Di sana ia bertemu dengan Zuhui bersama teman-temannya. Jinhui patah hati untuk kesekian kalinya saat tahu bahwa Zuhui telah menikah dan hidup bahagia bersama suaminya. Fengsong yang kini bekerja sebagai penjual motor datang ke rumah Jinhui. Ia mengajarkan Jinhui bagaimana cara membuat mie yang enak untuk dijual. Sehingga dalam kurun waktu 10 bulan, usaha warung mie Jinhui sukses. Saat tengah sibuk melayani pelanggan, Fengsong menelpon Jinhui. Ia memberitahukan bahwa Zuhui bercerai dengan suaminya. Jinhui datang ke apartemen Zuhui untuk memastikan keadaannya. Zuhui mencoba mengusir Jinhui, namun Jinhui malah memeluk Zuhui agar gadis ini bisa meluapkan kesedihannya dan merasa sedikit tenang. Setelah Zuhui tertidur, Jinhui membaca kertas di meja dan mengetahui jika Zuhui mengidap kanker payudara dan harus segera dioperasi. Esoknya, Zuhui terbangun dan kaget mendapati semua barang Jinhui telah berada di rumahnya. Jinhui berjanji akan selalu bersama Zuhui mulai saat ini. Hari operasi pun tiba. Jinhui berusaha menguatkan Zuhui bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun takdir berkata lain. Meskipun sudah dioperasi, namun kanker Zuhui masih belum hilang. Jinhui yang mengetahui hal ini dari dokter amat sedih. Sementara Zuhui yang siuman dan melihat dirinya di kaca merasa sangat hancur karena dirinya sudah tidak sempurna sebagai seorang wanita. Adegan berpindah, Jinhui mendapati rumah Zuhui telah kosong. Ia mendapat sepucuk surat dari Zuhui yang mengabarkan bahwa dia akan pergi mencari dunia baru. Jika mereka dapat bertemu lagi, maka Zuhui akan menikah dengan Jinhui. Waktu pun berlalu, di tengah kesibukan masing-masing, teman Jinhui dan Zuhui, mereka mendapat sebuah surat undangan kapal pesiar. Mereka yang telah lama berpisah berkumpul kembali. Zuhui juga datang menghadiri acara tersebut. Saat itu, Zuting datang membawa sebuah miniatur kapal. Adegan ini adalah adegan yang sama pada awal film. Zuting mengatakan bahwa Fengsong telah meninggal sebelum hari pernikahan mereka. Dan di dalam miniatur kapal ini terdapat abu kremasi Fengsong yang kemudian mereka taburkan sepanjang sungai Yangtze. Mereka semua hanyut dalam perasaan sedih dan kenangan masa muda.
Tapi nasib telah membawa Jinhui dan Zuhui kembali bersama. Cerita pun tamat. 我们互相搀扶着一路走来，在我心里，青春不会褪色。